Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 236-240. Jika itu orang lain, Guchen pasti tidak akan mau mengungkapkan begitu banyak hal, tapi dia sangat percaya pada Murong Waner. Maksudmu keluarga Xiao? Murong Waner berkata dengan suara yang dalam dengan sedikit kerutan di alisnya. Guchen menggelengkan kepalanya, iya. Tapi tidak seluruhnya. Apakah kamu akan berbicara berputar-putar denganku sekarang? Murong Waner menyodok dengan jarinya. Dia menyodok dadanya dan berkata dengan marah, tapi Guchen membungkuk, jelas mengerutkan kening kesakitan, dan hampir berteriak. Tunggu. Apakah kamu terluka juga tadi malam? Bisakah kamu membantuku merawat lukanya? Guchen menjilat bibirnya yang pecah-pecah dan berkata dengan lembut. Murong Waner dengan cepat membantunya ke sofa di sebelahnya dan melepas mantelnya. Namun, ketika dia melepas kemeja di bawahnya, dia jelas merasakan sesuatu yang lengket menempel di tubuhnya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa itu seluruhnya berlumuran darah, yang mulai menggumpal, sehingga tidak mungkin untuk melepas baju itu. Melihat luka di tubuh Guchen, Murong Waner terkejut dan segera menutup mulutnya dan menatapnya dengan ngeri dan berkata, Kamu punya banyak sekali luka di tubuhmu. Tubuh Guchen yang sudah memiliki banyak bekas luka, tapi setidaknya ada 10 luka baru. Tempat terdalam dan paling berbahaya ada di perut bagian bawah. Lukanya setidaknya sedalam 6 cm. Menurut pengobatan barat, Guchen pasti harus pergi ke rumah sakit untuk dijahit. Dalam pertarungan tadi malam, sebenarnya dia mengalami tidak kurang dari 3 luka fatal di tubuhnya, dan luka di kakinya dianggap luka dangkal. Guchen menerima pukulan telak di dada oleh Xiao Tiandao tadi malam, itulah sebabnya dia tidak bisa menahan muntah darah ketika dia keluar dari rumah Jiang. Kekuatan macam apa yang dimiliki pihak lain hingga bisa menyakitimu seperti ini? Murong Waner menutup mulutnya sedikit dan berkata dengan lembut. Guchen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit, tersenyum dan berkata, sedikit lebih kuat darimu. Bisakah orang itu menyakitimu seperti ini? Kamu memiliki kekuatan lebih dari ini sebelumnya. Murong Waner masih tidak percaya bahwa Guchen dapat dikalahkan oleh kekuatan batin. Prajurit itu hampir membunuhnya. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia bahkan tidak bisa melewati 5 gerakan di tangan Guchen. Bagaimana levelnya bisa turun begitu cepat sekarang? Lihat di sini. Guchen menunjuk ke dadanya dan terkekeh. Di lokasi itu terdapat bekas luka spiral, lukanya berbentuk lingkaran, jelas luka tembak. Tampaknya bekas luka ini bukan baru-baru ini, seharusnya terjadi beberapa bulan yang lalu, namun pertempuran tadi malam membuat banyak luka lama yang kembali terbuka. Peluru paku ST-65. Kapan kamu ditembak? Seru Murong Waner ketika dia melihat bekas luka itu, mungkinkah? Pertempuran di utara beberapa bulan yang lalu. Guchen tidak mengatakan apa-apa, dan itu bisa dianggap sebagai persetujuan. Meski sudah cukup lama pulih dan kekuatannya sedikit melemah, namun selama cederanya bisa disembuhkan secara perlahan, ia masih bisa berkembang pesat dengan bakatnya. Namun, setelah tadi malam, setelah beberapa bulan berlatih, dia gagal lagi. Cederanya sangat serius, jadi aku pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal padamu. Kata Guchen sambil tersenyum masam di sampingnya. Murong Waner memutar matanya ke arahnya, lalu mengambil peralatan medis dari kamar tidur dan mulai membersihkan lukanya sedikit demi sedikit. Aku punya permintaan. Kata Guchen sambil terengah-engah karena yodium. Katakan. Guchen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, bolehkah saya berbaring di pangkuanmu? Dari sudut pandang pengobatan tradisional Tiongkok, mengalihkan perhatian sangat membantu untuk menghilangkan rasa sakit. Murong Waner mengenakan jaket panjang dengan stoking berwarna daging di bawahnya, dipadukan dengan sepatu bot hitam, dia sangat seksi dan menawan. Belum lagi, cara berpakaiannya hari ini cukup feminim. Berbaringlah. Setelah mendengar ini, Guchen langsung berbaring di paha halus Murong Waner. Kamu harus menikah denganku jika kamu memanfaatkanku. Tambahnya segera. Mendengar ini, Guchen segera ingin bangun, di mana saya dapat menemukan orang seperti Anda. Tunggu sampai saya berbaring sebelum membuat persyaratan. Kamu bajingan tengkik. Saya tidak mengerti. Kamu tidak takut mati, kenapa kamu begitu takut menikah denganku? Kata Murong Waner, sambil sengaja meneteskan alkohol ke luka Guchen. Guchen memeluk pahanya erat-erat dengan kedua tangannya kesakitan. Jika kita bersama, saat kita berada dalam hubungan yang baik, kita akan terbang ke langit dengan ayunan, dan saat kita bertengkar, itu akan menjadi pertarungan pedang di Gunung Huasan. Kata Guchen dengan senyum pahit, dan jika kamu begitu kejam sekarang, bagaimana jika di masa depan? Jika kamu mengetahui bahwa aku memiliki wanita lain di luar, siapa yang tahu jika kamu akan melakukan sesuatu padaku saat aku sedang tidur di malam hari? Aku takut. Sebenarnya, ini semua tidak masuk akal. Alasan utamanya adalah Guchen merasa Murong Waner mengikutinya.
Sungguh ketidakadilan baginya. Murong Waner berasal dari keluarga kaya, dan sekarang dia berada di puncak 100 jenderal kerajaan Xia, dengan masa depan cerah. Terlebih lagi, sekarang kekuatan Gu Chen telah sangat menurun, kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Setelah pejabat senior Departemen Militer Kekaisaran mengetahuinya, mereka mungkin akan segera menghapus gelarnya sebagai Komandan Harimau. Jadi ketika Gu Chen turun gunung pagi ini, dia harus berpura-pura cuek. Begitu seseorang mengetahui bahwa dia terluka parah dan mengalami banyak luka dalam, semua musuhnya mungkin akan datang berkunjung. Gu Chen ditakdirkan untuk hidup di pengasingan, Murong Waner adalah putri dari keluarga kaya, dan bahkan jika dia bersedia mengikuti Gu Chen keliling dunia, keluarga Murong tidak akan bersedia. Apakah ada hal lain di dunia ini yang kamu takuti? Murong Waner memelototinya dengan marah. Dia berkata, saya tahu Anda ingin membalas dendam. Jika Anda menikah dengan saya, Anda akan memiliki sepertiga dari sumber daya keluarga Murong, bahkan Anda bisa menggunakan saya. Setelah mendengar ini, Gu Chen tidak bisa tidak memikirkan cara untuk merubah topik. Oh, pahamu benar-benar putih. Mengapa kita tidak mulai berbisnis? Bisnis nenekmu. Murong Waner menekan lukanya dengan keras dengan kapas, menyebabkan rasa sakit di sekujur tubuh Gu Chen. Bukankah kamu seorang dokter ajaib? Kamu bisa menyelamatkan orang lain, tetapi kamu tidak bisa menyembuhkan lukamu sendiri. Gu Chen menyeka keringat dingin di dahinya karena kesakitan, dengan senyum pahit di wajahnya, apakah kamu belum pernah mendengar tidak sulit menyelamatkan orang tapi sulit untuk menyelamatkan diri sendiri? Para peramal bisa mengetahui kejadian selama 500 tahun, tapi mereka tidak tahu kapan mereka akan mati. Dokter bisa menyelamatkan banyak orang, tapi saat mereka sakit parah, mereka hanya bisa menunggu untuk diselamatkan. Murong Waner tidak berkata apa-apa lagi. Diam lebih banyak dan lanjutkan menyeka luka orang ini dengan hati-hati. Lambat laun, Gu Chen berbaring di pangkuannya dan mulai mendengkur. Mungkin hanya saat ini kita bisa tenang. Kata Murong Waner sambil tersenyum tipis. Saat ini, saku Gu Chen mulai bergetar. Karena nada deringnya disesuaikan dengan getaran tadi malam dan belum diubah kembali, Murong Waner mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa nomor catatannya adalah istri. Dia tahu tanpa berpikir bahwa ini pasti panggilan dari Ling Meixue. Dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Ada banyak sekali wanita di sekitar pria ini, tetapi hanya ada satu orang yang dia panggil istrinya. Itu adalah Ling Meixue. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Illinois berpikir bahwa satu-satunya orang di dunia yang membuat dia iri adalah Ling Meixue. Brengsek, di mana kamu? Begitu panggilan tersambung, suara cemas Ling Meixue dengan sedikit kemarahan datang dari sana. Sudut bibir Murong Waner sedikit melengkung dan dia berbisik, "Sat." Tut tut tut. Setelah menutup telepon, Murong Waner tidak bisa menahan senyum bangga. Gu Chen sedang berbaring di pangkuannya dan tertidur lelap saat ini. Mungkin karena rasa sakit di tubuhnya membuat Gu Chen sangat lelah, dan pertarungan tadi malam juga menghabiskan banyak energinya. Berbaring di pangkuan Murong Waner, Gu Chen masih bisa mencium aroma unik gadis ini. Kamu ngiler saat tidur. Kata Murong Waner, menggelengkan kepalanya tak berdaya. Berbaring saja di pangkuannya, siapa tahu bajingan Gu Chen itu masih akan berdarah saat tidur. Dia dengan lembut meletakkan kepala Gu Chen di sofa, lalu berdiri dengan tenang, mengambil teleponnya dan pergi ke balkon. Faktanya, saat Murong Waner berdiri, Gu Chen dapat merasakannya secara sadar, tetapi karena dia terlalu lelah dan mempercayainya, dia tidak berniat membuka matanya sama sekali. Ini seperti orang tuamu yang masuk ke kamar untuk melindungimu secara diam-diam di tengah malam, tanpa sadar orang bisa merasakan ada seseorang atau suatu benda yang tiba-tiba mendekat di sekelilingnya. Dalam situasi tidur seperti itu, selama kamu tidak merasakan bahaya, biasanya kamu tidak akan membuka mata dan hanya menganggapnya sebagai mimpi. Api. Ada api yang berkobar di benak Gu Chen lagi. Mimpi buruk ini telah mengikutinya selama lebih dari 10 tahun. Saat ini di Jiangsu, area Villa Yuhuatai. Ling Meixue menutup telepon dan dengan marah menamparkan telepon di atas meja. Saudari Suir, ada apa denganmu? Lin Xiu bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kali ini, dia mengeluarkan sepiring pangsit dari dapur, pangsit beku cepat saji yang baru saja dia beli dari supermarket, dan dia melemparkannya ke dalam panci untuk dikukus. Melihat ekspresi marahnya, Lin Xiu menyerahkan sepiring pangsit dan bertanya dengan lembut, apakah belum ada kabar tentang dia? Jangan khawatir, jika Anda belum pernah mendengar tentang dia hari ini, kita akan mengajukan kasus dan memanggil polisi. Mengapa memanggil polisi? Apa hubungan hidup dan matinya denganku? Yang terbaik adalah dia mati di luar dan tidak pernah kembali. Bajingan, bajingan. Tidak ada yang baik tentang laki-laki itu. Saya tidak peduli. Ling Meixue memasukkan pangsit ke dalam mulutnya dan berteriak. Lalu dia mengambil botol cuka di sebelahnya dan menuangkannya ke dalam mangkuk. Sister Suer. Itu cuka, bukan kecap. Lin Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat ini, tetapi Ling Meixue memiringkan kepalanya, kamu sepertinya cemburu. Ah!
Saat ini, di komunitas kelas atas di pinggiran kota. Murong Waner berdiri di balkon dan menelepon, "Saudari, jika Anda membantu saya untuk terakhir kalinya, Anda benar-benar akan memberi aku yang terakhir." Orang di ujung telepon itu tidak lain adalah Murong Yi. "Apakah kamu gila? Di mana saya dapat menemukan bahan obat tersebut?" Murong Yi berkata dengan marah di ujung telepon yang lain, "Dan Anda juga mengatakan bahwa itu adalah luka dalam. Apakah itu penyakit yang bisa disembuhkan dalam waktu singkat? Lagi pula aku tidak bisa mengendalikanmu. Saya tahu keluarga kita memiliki beberapa bahan obat yang mahal untuk penggunaan darurat. Anda akan memberikannya kepada saya." "Tidak." Dengan mengatakan itu, Murong Waner segera berguling dari balkon, berpegangan pada pagar dengan satu tangan. Tingginya 20 lantai di kakinya, tergantung di udara seperti ini. "Kakak, apakah kamu akan memberikannya padaku atau tidak? Jika kamu tidak memberikannya, kamu tidak akan memiliki saudara perempuan sepertiku lagi." Murong Waner langsung mengubah panggilan suara menjadi panggilan video. Wajah Murong Yi menjadi pucat karena ketakutan. "Gadis sialan. Anda mengancam saya." Murong Yi berkata dengan marah di ujung telepon, "Katakan padaku, kamu jadi apa sekarang? Saat kamu tinggal bersama pria itu, kamu sebenarnya belajar menjadi bajingan, kan? Ginseng tua 100 tahun, bunga merah salju, Kunlun Ganoderma. Bisakah Anda memberikan itu?" Murong Waner meniru tipuan Gu Chen dalam bermain nakal, yang membuat Murong Yi di ujung telepon sakit kepala. "Kakek, lihatlah cucumu yang luar biasa." Murong Yi langsung menyerahkan telepon kepada seorang lelaki tua berambut abu-abu. Bahan obat yang dia inginkan barusan sangat mahal dan langka. Sumber daya seperti itu umumnya tidak tersedia di pasar. Semuanya dikuasai oleh keluarga besar. Bahan obat ini semuanya untuk menyelamatkan nyawa. Sulit membeli ginseng yang berumur 30 tahun di pasaran, apalagi yang berumur ratusan tahun. Terlebih lagi, Murong Waner tidak hanya menginginkan ginseng, yang dia inginkan beberapa bahan obat tingkat tertinggi. "Waner, di mana kamu berdiri?" Seorang lelaki tua berambut putih di ujung telepon memandangnya dan berkata dengan suara yang dalam. Murong Waner menggunakan ponselnya untuk menekan sudutnya sedikit, dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa ini 10 atau 20 lantai di atasnya, dan dia memegang pagar dengan satu tangan dan berdiri di tepi balkon seperti ini. Jika kali ini dia jatuh, pada dasarnya tidak ada peluang untuk bertahan hidup. "Kakek, dia terluka, tolong berikan saya bahan obatnya," kata Murong Waner mendesak. Ketika lelaki tua berambut putih itu melihatnya bertingkah begitu ceroboh, dia tiba-tiba merasa terengah-engah, "Kamu jahat. Sup ekstasi macam apa yang diberikan anak itu kepadamu, dan kamu melakukan ini untuknya?" Ginseng 100 tahun, bunga merah salju, keluarga Murong memang memiliki bahan obat seperti Kunlun Ganoderma, namun hanya ada satu porsi. Tiap bahan obat hanya ada satu porsi. Bahkan lelaki tua ini pun enggan menggunakannya saat sedang sakit parah. Beberapa bahan obat yang digabungkan bermanfaat untuk pemulihan tubuh, terutama ketika mengalami luka berat, mempunyai pengaruh yang cukup besar. Bahan obat yang begitu berharga akan hilang setelah sekali digunakan. Jika Murong Waner terluka parah, lelaki tua itu akan memberikan barang-barang ini padanya tanpa berpikir dua kali, tapi ini diberikan kepada Gu Chen. Awalnya, keluarga Murong sangat membencinya, seluruh keluarga merasa bahwa Gu Chen telah menunda masa depan Murong Waner, jadi bagaimana mereka bisa menyelamatkannya. Perempuan selalu suka punya caranya sendiri dalam dunia emosi, kalau dia tidak berakal, apakah dia juga cuek? Inilah sebabnya Gu Chen menjaga jarak dari Murong Waner secara sengaja atau tidak, dan juga ingin dia kembali ke utara. Dengan kekuatannya, tidak sulit untuk memasuki markas militer ibu kota kekaisaran. Menikah dengan pria yang serasi di masa depan setidaknya akan lebih baik daripada berkeliaran bersamanya. "Kakek, aku tahu kamu tidak akan memberikannya kepadaku, jadi aku tidak akan memaksamu." Murong Waner memegang telepon di tangan kanannya dan mengarahkan kamera depan ke dirinya sendiri. "Tunggu. Apa yang ingin kamu lakukan?" Pria tua berambut putih di seberang berteriak panik. Dia melihat tangan kirinya yang memegang pagar segera mengendur. "Waner!" Orang tua itu dan Murong Yi berteriak panik di ujung lain telepon. "Ini. Saya akan memberikannya. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda," seru lelaki tua itu sambil memegang telepon dengan kedua tangannya. Detik berikutnya, Murong Waner dengan cepat meraih pagar dengan tangan kirinya dan menunjukkan senyuman yang menunjukkan keberhasilannya. "Terima kasih, kakek." Murong Yi dan Tuan Murong tua di ujung telepon tiba-tiba merasa seperti mereka telah ditipu. "Sungguh dosa. Aku melakukan sesuatu yang buruk di kehidupan terakhirku, dan kamulah yang menyiksaku di kehidupan ini." Orang tua itu menutupi dadanya dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak ingin menyelamatkan anak itu, kamu ingin memberikannya kepada kakekmu untuk dikirim pergi." Kini lelaki tua itu masih memegangi dadanya seolah belum pulih dari stresnya. Murong Yi berkata dengan marah padanya, "Waner, dengarkan aku. Ini yang terakhir kalinya, pasti yang terakhir kali. Terima kasih, kakak."
Murong Waner mengangguk dan berkata dengan lembut. Jangan panggil aku kakak. Kamu bukan adikku. Jepret. Panggilan itu segera ditutup. Selama Tuan Tua Murong bersedia memberikan barang-barang itu, pada dasarnya barang-barang itu dapat dikirim ke Jiangsu dalam waktu 1 jam. Seberapa kuatkah keluarga Murong? Mereka memiliki pesawat pribadi dan jalur udara pribadi. Jika mereka mengambil barang-barang mereka dan segera berangkat, mereka dapat diantar ke markas besar militer Jiangsu dalam waktu kurang dari 1 jam. Murong Waner memasukkan ponselnya ke dalam tasnya, menoleh dan menatap Gu Chen, yang masih tidur di sofa, dan menghela nafas pelan. Jiangsu, di dalam kafe dekat danau. Di dekat jendela, ada seorang wanita mengenakan congsam sedang duduk sambil memegang secangkir kopi di tangan kirinya, kepalanya sedikit menghadap keluar jendela, postur tubuhnya yang anggun dan murah hati, terutama pemandangan di antara rok yang menjulang, menarik perhatian banyak pria. Seorang pria yang duduk secara diagonal di seberangnya begitu terobsesi menatap paha putihnya sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa kopi di cangkirnya telah tumpah. Di seberang pria ini duduk seorang wanita parubaya berusia 30-an. Dia mendongak mengikuti pandangan suaminya dan melihat kaki Qiu Yue yang cantik dan halus. Apakah terlihat bagus? Wanita parubaya itu bertanya tiba-tiba. Pria itu mungkin bahkan tidak sadar, dan hanya menjawab dengan lancar, sangat bagus. Kaki itu putih sekali, saya benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya. Begitu dia selesai berbicara, pria itu langsung merasakan niat membunuh di sampingnya. Melihat lebih dekat, dia melihat istrinya sedang menatapnya dengan ekspresi marah. Sayang, dengarkan penjelasanku. Yang baru saja aku katakan adalah stocking. Stockingnya indah dan aku berencana membelikannya untukmu. Semakin banyak pria itu menjelaskan, semakin marah wanita itu. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dia. Bentak. Suara tajam tiba-tiba terdengar dari seluruh kafe. Hal yang sama berlaku untuk pasangan muda di sebelahnya, gadis itu mengangkat tangannya dan menamparkan pacarnya, pergilah bersamanya. Tiba-tiba, ada 7 atau 8. Suara tamparan terdengar dari dalam kafe. Setelah beberapa saat, kafe yang tadinya penuh dengan kursi kini menjadi kosong. Orang-orang ini semua ditampar satu persatu dan putus asa karena Qiu Yue, tapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Pelayan datang membawa kopi. Ketika dia datang ke Qiu Yue, dia tersenyum sedikit dan berkata, tolong gunakan kopimu perlahan. Tapi ketika pelayan itu melihat kembali ke lobi, dia tertegun. Sebelumnya ada banyak orang di mana-mana, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir kopi hilang. Aneh, di mana orang-orang? Pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dan berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Duduk di hadapan Qiu Yue adalah seorang pria parubaya berjas, dan dia baru saja melihat semuanya. Dikatakan bahwa Nona Qiu juga dipanggil, Mei Niang. Hari ini aku melihat bahwa Anda memang sangat menawan. Bahkan jika Anda duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa, banyak pria yang akan membungkuk untukmu. Pria parubaya berjas dan sepatu kulit berkata. Pemuda itu memegang dagunya dan tersenyum jahat. Belum lagi pria lain, bahkan orang seperti dia yang sudah banyak melihat wanita cantik pun tertarik dengan temperamennya yang pendiam saat melihat Qiu Yue. Mengesampingkan segalanya, hanya berdasarkan temperamen Qiu Yue, banyak orang akan mengira dia berasal dari keluarga kaya atau berpendidikan tinggi. Kenyataannya tidak demikian, sebaliknya, latar belakang keluarga Qiu Yue sangat miskin sejak ia masih kecil, ia dijual oleh ayah angkatnya pada usia 8 tahun, dan kehidupannya yang mengembara dimulai sejak saat itu. Namun, Qiu Yue memiliki bakat yang luar biasa, ditambah lagi dia sangat pintar dan tahu bagaimana menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencari keuntungan. Dia memahami apa yang dibutuhkan pria, jadi dengan bantuan banyak orang, dia telah mencapai posisinya saat ini selangkah demi selangkah. Tetapi orang-orang itu tertipu olehnya, dan pada akhirnya mereka bahkan tidak menyentuhnya dengan satu jari pun. Qiu Yue menjelaskan bahwa wanita cantik adalah yang paling pandai menipu. Kalau begitu, Inspektur sayang, apakah Anda tertarik dengan pesona saya? Dengan kaki putihnya yang terikat pada sepatu hak tinggi yang mengkilat, dan matanya yang kabur, pria mana yang tidak akan tergerak saat melihatnya. Harus kita akui bahwa dia sangat pandai menarik perhatian pria, terutama dalam hal menarik perhatian pria. Ketika dia melihat pria parubaya berjas bersandar di pahanya, Qiu Yue menarik kembali kakinya. Pria parubaya ini juga mengalihkan pandangannya dan terbatuk ringan, Nona cantik, seorang pria sangat baik. Mau tidak mau saya melihat lagi wanita cantik seperti Nona Qiu. Meskipun dia mengakui bahwa Qiu Yue cantik, dia sudah lama mendengar bahwa tidak mudah bergaul dengan wanita ini, dia bisa dengan mudah bermain-main dengan pria di telapak tangannya. Jika Anda ingin tidur dengannya, Anda mungkin tidak dapat melakukannya meskipun Anda mempertaruhkan nyawa. Tuan Inspektur datang ke Jiangsu dari ibu kota provinsi. Apakah ada sesuatu yang penting? Orang ini dikirim dari ibu kota provinsi untuk memeriksa situasi di berbagai kota setingkat prefektur. Dia tidak memiliki banyak kekuasaan,
tetapi jika dia ingin menggantikan Anda, itu hanya akan terjadi dalam hitungan menit. Sebentar lagi akhir kuartal ketiga. Para petinggi melihat tagihan Anda dan sangat marah kepada Anda. Pria parubaya itu tersenyum sedikit dan berkata, jika Anda tidak dapat mengendalikan jalur kehidupan ekonomi Jiangsu dalam waktu singkat, penting bagi para petinggi untuk mempertimbangkan untuk mengganti orang. Ganti. Saya telah mengurus Jiangsu selama hampir 2 tahun. Sekarang setelah saya diganti, apakah Anda berencana untuk membiarkan seseorang datang dan mengambil keuntungan besar? Qiu Yue sedikit mengernyit dan nadanya sangat serius, tidak bagus. Tahun lalu, ketika dia memimpin Jiangsu, semua keluarga besar ingin berada di atas angin, jadi mereka harus menjilatnya dan mendapatkan informasi darinya. Tapi saat ini, situasi di Jiangsu tiba-tiba berubah, dan bahkan keluarga Jiang mengabaikannya, tiba-tiba, Qiu Yue tidak beruntung. Dia tidak punya minyak dan air, jadi dia tidak punya uang untuk diserahkan kepada atasannya. Kemunculan Gu Chen tidak hanya menghalangi jalur keuangan ibu kota provinsi, tetapi juga menghalangi jalur keuangannya. Pria parubaya itu mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya, menaruhnya di ujung hidungnya, menciumnya dan terkekeh, atasan tidak mau mendengarkan penjelasan Anda. Saya akan melaporkan situasi spesifik di Jiangsu nanti. Anda bisa membuat laporan baru-baru ini. Berikan saja tagihannya padaku. Meskipun pria ini bukan pejabat besar, dia punya banyak uang. Di seluruh ibu kota provinsi, ada total 16 orang seperti Qiu Yue yang bertindak sebagai fasad di kota-kota setingkat prefektur. Ke-16 kota ini tidak memiliki hak khusus dan dapat dianggap sebagai penghubung yang menghubungkan kota-kota di atas dengan kota-kota setingkat prefektur di bawahnya. Uang mereka berasal dari keluarga setempat, jadi uang kantor pengawas tentu saja berasal dari mereka. Saudara Liu, aku tahu kamu tidak akan mempermalukanku, kan? Qiu Yue mengeluarkan kartu bank dari tasnya, menutupinya dengan tangannya dan mendorongnya dengan tenang dari meja. Tetapi ketika Qiu Yue mengulurkan tangannya, pria parubaya berjas dan sepatu kulit menelan dan meraih pergelangan tangannya, ini semakin dingin, tanganmu. Kamu harus merawatnya dengan lebih baik. Meskipun hatinya sedikit jijik, Qiu Yue masih memiliki senyuman di wajahnya dan menarik tangannya kembali dengan susah payah demi kehidupan. Pria parubaya berjas melirik kartu bank di atas meja, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, oke, Anda bisa menangani masalah ini secepat mungkin. Yang paling bisa saya lakukan adalah membantu Anda mengulur lebih banyak waktu. Jika penghasilan Anda pada kuartal berikutnya belum meningkat, maka bersiaplah untuk digantikan. Dimengerti. Qiu Yue mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut. Setelah mengatakan itu, pria itu memakai topi dan pergi dengan tenang. Setelah pria itu pergi, Qiu Yue menamparkan meja dengan marah dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda menghalangi jalan saya untuk menghasilkan uang, jika Anda tidak memudahkan saya, maka saya juga tidak akan memudahkan Anda. Awalnya keluarga Jiang berdiri di sisinya sebelumnya. Di sini, mereka berjanji untuk menghancurkan Gu Chen bahkan sampai mati. Tanpa diduga, mereka baru saja mendapat kabar bahwa Gu Chen sudah secara sah memegang saham keluarga Jiang. Meskipun tidak ada kontrak tertulis, faktanya Jiang Tianhe telah berkompromi. Mulai sekarang, hari-hari baik Qiu Yue di Jiangsu mungkin akan benar-benar berakhir. Keluarga Jiang dan keluarga Jiang pada awalnya adalah musuh, tapi sekarang menjadi damai. Dani sekarang, Qiu Yue telah menganggur selama 2 bulan, dan keluarga Jiang tidak pernah menanyakan kabar tentang ibu kota provinsi darinya. Selain itu, perkembangan ibu kota provinsi relatif lambat selama periode ini, tampaknya ada beberapa masalah internal yang membuat keluarga Jiang dan keluarga Jiang tidak terlalu memperhatikan Qiu Yue. Belum lagi keluarga Sangguan dan keluarga Bai, kedua keluarga ini tidak berniat bersaing memperebutkan reputasi keluarga pertama di Jiangsu, sehingga mereka selalu diam dan menghasilkan uang secara diam-diam. Sekarang Jiangsu memiliki Gu Chen, fokusnya mulai beralih padanya. Menghalangi jalannya menghasilkan uang, bagaimana mungkin Qiu Yue tidak menaruh dendam padanya. Saat ini, di kawasan perumahan kelas atas di pinggiran kota. Gu Chen berbaring di sofa dan tertidur lelap, halaman masih terbakar, dan jeritan tak berujung masih ada. Api. Apinya besar sekali. Bu, ibu di mana? Ibu di mana? Bang! Dia tiba-tiba terbangun dari mimpinya, keringat bercucuran dengan gugup. Bahkan nafasnya menjadi sangat cepat. Dalam mimpi itu, masih ada seorang wanita berbaju merah mengenakan hanfu, berdiri di atas api dengan punggung menghadap dia. Wanita itu terus mendesak Gu Chen untuk melarikan diri. Jauh dari ibu kota, tempat benar dan salah, Gu Chen ingin membawa ibunya keluar dari api berkali-kali dalam mimpinya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba untuk segera masuk ke dalam api, itu sia-sia. Seorang pria dewasa terbangun dari mimpi buruk, dan di depan seorang gadis, dia tidak ingin kehilangan muka. Oke, tidak masalah. Kamu benar-benar aman di sini bersamaku. Murong Waner memeluknya dengan satu tangan, menepuk punggungnya dan berbisik pelan. Seluruh komunitas berada di bawah perlindungan yang paling ketat. Bahkan pengawal di luar pintu adalah pensiunan tentara.
Selama Murong Waner membunyikan bel alarm, lusinan tentara elit dapat dipanggil dalam waktu 3 menit. Siapapun yang berani masuk ke tempat ini tanpa izin berarti mencari kematian. Gu Chen meletakkan kepalanya di bahunya, mungkin saat ini, dia merasakan sedikit kehangatan. Ia ibarat serigala yang berjalan di padang rumput, kesepian, dan sendirian, namun bukan berarti ia benar-benar tidak membutuhkan kenyamanan orang lain. Bahkan ketika seekor serigala melakukan perjalanan ribuan mil, akan ada saat-saat yang terluka. Saat yang paling rentan dalam jiwa seseorang mungkin adalah ketika ia bersembunyi sendirian dan menjilati lukanya. Sama seperti Gu Chen sekarang, dia seperti serigala yang terluka. Dia bukanlah seseorang yang benar-benar bisa mempercayai orang lain. Bahkan jika dia terluka, dia tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya. Saat Gu Chen berbaring di atas Murong Waner, dia terus mendorong kepalanya ke dalam pelukannya. Ah, hei, sudah beberapa bulan aku tidak bertemu denganmu, dan kamu bertambah tua lagi. Plak. Pergilah. Murong Waner langsung menamparnya dan berkata dengan marah. Setelah menerima tamparan ini, Gu Chen tidak marah, dia sudah terbiasa. Gu Chen mengendus dengan hidungnya, melihat ke dapur dan berbisik, ginseng bunga merah salju. Ini, hidung anjing memang sangat pintar. Murong Waner memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, saya meminta kakek saya untuk mengirimkannya kepada saya dari Guanzhong. Kakekmu benar-benar bersedia menyerahkan barang-barang ini. Gu Chen juga melihat wajahnya. Melihatnya dengan takjub, bahan obat berharga ini langka di dunia, terutama bunga berwarna merah salju, yaitu bunga mirip ceri yang tumbuh di puncak Gunung Changbai, tidak layu dan layu meskipun diterpa angin, air dan hujan. Harganya yang mencapai puluhan ribu yuan per gram, kelopak kecil itu bisa bernilai ratusan ribu, konon berkhasiat sangat baik dalam membuka sumbatan pembuluh darah, terutama bagi orang yang kehilangan banyak darah. Setelah meminumnya, itu dapat menghilangkan kotoran di pembuluh darah, dikeluarkan, dan kemudian mulai memproduksi sel darah merah dalam jumlah besar. Entah itu ginseng berusia seabad atau bunga merah salju, Gu Chen telah bepergian ke seluruh negeri dan menemukan ginseng, tetapi dia benar-benar belum menemukan bunga merah salju ini. Terakhir kali dia melihat bunga berwarna merah salju adalah setelah perang terakhir di utara. Gu Chen kembali ke pulau setelah terluka parah. Nenek Hua melemparkan 2 kelopak bunga kering ke dalam mulutnya. Kunyah hingga kering. Setelah beberapa saat, luka berdarah mulai berhenti mengeluarkan darah. Murong Waner mendengus, saya memberitahu kakek saya bahwa benda ini digunakan untuk menyelamatkan cucu iparnya. Ketika dia mendengar bahwa itu Anda, dia segera mengirim seseorang ke sana dengan pesawat khusus. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Gu Chen apa yang terjadi sebelumnya untuk mendapatkan bahan obat ini, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya sebagai lelucon. Terima kasih. Gu Chen memeluk Murong Waner. Semakin baik wanita ini memperlakukannya, semakin dia merasa berhutang terlalu banyak. Oke, itu sangat menjijikkan. Murong Waner mendorongnya menjauh, tapi ada senyuman yang tidak bisa lagi disembunyikan di bibirnya. Setelah bekerja keras begitu lama, ini pertama kalinya dia menerima tanggapan seperti ini. Setelah beberapa saat, Murong Waner menuangkan semangkuk obat yang direbus di dapur dan menaruhnya di atas meja. Melihat semangkuk obat, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum masam, kali ini, kakekmu benar-benar menghabiskan banyak uang. Benarkah? Orang tua itu akan menangis. Jika kamu benar-benar punya hati nurani, kalau kamu sudah sembuh, temani aku kembali. Ayo pergi ke Guanzhong. Murong Waner mengangkat alisnya yang indah dan terkekeh. Oke. Aku hanya takut jika aku pergi, keluargamu akan mengusirku dengan tongkat. Gu Chen menyesap obatnya dan wajahnya berubah karena rasanya yang pahit. Semakin mahal harga obatnya, semakin pahit rasanya. Sungguh obat yang pahit. Ngomong-ngomong, apakah ada yang menelepon saat aku sedang tidur? Gu Chen kemudian berkata lagi. Murong Waner mengangguk tanpa berpikir, istrimu menelepon. Aku mengangkatnya untukmu. Apa jawabanmu? Aku katakan saja padanya bahwa kamu tertidur. Mendengar ini, Gu Chen mengeluarkan obatnya dan menyemprotkannya, apakah kamu serius? Iya. Lalu dia menutup telepon dengan gembira. Murong Waner menatapnya dengan seringai di wajahnya dan berkata. Gu Chen juga menatapnya tanpa berkata-kata. Jelas sekali bahwa gadis ini mengatakan ini dengan sengaja. Setelah meminum 2 mangkok obat berturut-turut, ia hanya merasakan sensasi terbakar di dantiannya, penuh energi, bahkan terus memikirkannya. Ia mengatakan bahwa arak dan makanan tersebut cukup untuk memuaskan nafsu birahinya, namun ia hanya meminumnya 2 mangkuk obat, kenapa dia terus berpikir begitu? Keluar dari kepalanya sendiri. Ada apa denganmu? Kamu banyak berkeringat, apakah kamu merasa tidak nyaman setelah minum obat? Murong Waner memandangnya dengan prihatin dan berkata. Apalagi saat dia membungkuk, keindahan dadanya tiba-tiba muncul dan terlihat oleh matanya. Puff! Gu Chen hanya merasakan arus hangat mengalir dari hidungnya, ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, tangannya berlumuran darah.
Mengapa kamu mimisan? Tanya Murong Waner sambil menahan senyumnya, masih membungkuk. Gadis ini pasti sengaja melakukannya. Kebanyakan orang tidak tahan dengan ginseng berusia 30 tahun, belum lagi Murong Waner menggunakan ginseng berusia seabad, bunga kunyit yang tertutup salju berkualitas tinggi, dan Kunlun Ganoderma lucidum. Ini semua adalah bahan obat yang ampuh. Kamu memasukkan semua ginseng, bunga merah salju, dan Ganoderma lucidum ke dalam panci. Gu Chen melirik panci di dapur dan bertanya dengan heran. Murong Waner mengangguk, bukankah semuanya direbus bersama? Saya juga menambahkan 2 kotak wolfberry. 2 kotak wolfberry. Terutama ketika dia berjongkok di depannya, bersamanya kerah di samping, samar-samar dia bisa melihat ke dalam, dan Gu Chen merasa tubuhnya seperti terbakar. Bahan obat ini cukup untuk membuat 10 ekor sapi gila. Apakah kamu ingin menyelamatkanku atau membunuhku? Gu Chen menutup hidungnya dan berseru. Murong Waner memegang hidungnya dengan kedua tangan dan menekan separuh tubuhnya langsung ke arahnya. Apakah kamu tidak peduli padaku sebagai orang yang hidup di depanmu? Kamu. Gu Chen menelan ludah. Keringat terus bercucuran dari keningnya, bahkan detak jantungnya mulai bertambah cepat. Panas sekali. Gu Chen langsung memeluk Murong Waner seperti seorang putri dan masuk ke kamar. Saat ini, Gu Chen seperti binatang buas yang gila, tapi dia tidak menyadari wanita di bawahnya menunjukkan senyuman bangga di bibirnya. Setidaknya Murong Waner tahu bahwa dia masih memiliki pesona, dan pasti ada alasan lain mengapa dia tidak bisa menerimanya. Tahukah kamu? Aku sudah lama menunggu hari ini. Murong Waner melingkarkan lengannya di lehernya dan berkata sambil menyeringai, sayang sekali. Kamu tidak bisa menindihku hari ini. Apa maksudmu? Gu Chen bertanya dengan heran, menahan panas yang membakar di tubuhnya. Murong Waner tidak mengatakan apapun secara langsung, dia hanya berbaring di tempat tidur dan menatap pria di depannya sambil tersenyum. Saat Gu Chen memegang pergelangan tangannya dengan kedua tangannya, dia berdiri di detik berikutnya. Bibimu ada di sini. Murong Waner berbaring miring di tempat tidur dengan tampilan menawan, mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum jahat, jika kamu punya nyali, aku tidak keberatan jika kamu paksa dirimu untuk melakukannya. Kamu akan diperkosa. Kamu membunuhku. Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan menstabilkan suasana kacau di tubuhnya. Kemudian dia berbalik, menatapnya dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf barusan. Maafkan aku. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengambil mantel yang berserakan di lantai dan bersiap untuk meninggalkan ruangan. Tunggu. Murong Waner sudah mengemasi pakaiannya dan memanggilnya. Gu Chen berbalik, menatapnya dengan wajah merah dan berkata, ada apa? Gu Chen begitu kepanasan sehingga dia ingin berendam di dalam air untuk menghilangkan panasnya. Dengan obat yang diseduh oleh Murong Waner dalam proporsi sebelumnya, jika itu adalah orang lain, meridiannya akan meledak dan dia akan mati. Berkat banyaknya ramuan yang dia cicipi selama bertahun-tahun, dia telah lama mengembangkan resistensi terhadap banyak ramuan obat. Jika kamu pergi sekarang, bukankah pot berisi bahan obat kelas atas milikku akan sia-sia? Murong Waner menatapnya dan berkata dengan marah. Benar. Murong Waner telah berusaha keras untuk mendapatkan bahan obat ini dari kakeknya. Jika Gu Chen tidak meminumnya, kebanyakan orang tidak akan bisa meminum obat ini sama sekali. Perempuan bahkan lebih tidak mampu meminumnya. Laki-laki adalah Yang dan perempuan adalah Yin, resep ini dimaksudkan untuk memulihkan energi Yang. Bagi pria, jika energi Yang mencukupi, luka dalam akan membaik. Jika wanita meminumnya, akan menimbulkan kerugian tetapi tidak ada manfaatnya, jadi tidak semua tonik cocok untuk semua orang. Aku akan ke Tianlou, kata Gu Chen lembut sambil memegang mantelnya. Kemudian dia segera membuka pintu dan berjalan keluar, langsung menuju ke lantai paling atas. Ibu kota kekaisaran, ibu kota. Di sebuah halaman di sebelah timur kota, ada seorang lelaki tua yang sedang menyiram bunga dengan pancuran. Pada saat ini, seorang pria parubaya buru-buru masuk dari luar pintu dan membisikkan sesuatu di telinganya. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan berhenti menyiram bunga. Xiao Tiandao. Xiao Tiandao yang mana? Apakah ada orang seperti itu di keluargaku? Kata lelaki tua itu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Di atas meja batu di sebelahnya, seorang pemuda tampan sedang bermain go dengan tangan kiri dan kanannya. Ketika dia mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan terkekeh pelan, kakek, orang yang paling berbakat adalah kakek ketiga. Dari keluarga itu, saya sedikit terkesan dengan Xiao Tiandao ini. Dia memiliki karakter yang sangat buruk sehingga dia bahkan berani tidur dengan keponakannya sendiri. Ketika Anda mengatakannya seperti itu, sepertinya saya sedikit terkesan. Tuan Xiao meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik dan mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, apakah dia pria yang mencapai puncak kekuatan batinnya di usia 30-an? Ya, pemuda tampan itu mengangguk dan berkata. Saat itu, Xiao Tiandao mencapai puncak kekuatan batinnya di usia 30-an, yang menyebabkan banyak rasa malu bagi Tuan Tua Xiao.
Untuk menilai apakah suatu keluarga memiliki masa depan dan kekuatan, hal ini terutama bergantung pada berapa banyak orang berkuasa yang ada dalam keluarga tersebut. Xiao Tiandao lahir di cabang terlemah dari cabang tersebut, tetapi ia mampu mencapai puncak kekuatan batinnya di usia 30-an, yang cukup mengesankan di tempat seperti ibu kota di mana terdapat begitu banyak master. Namun, alasan mengapa ia mencapai puncak kekuatan internalnya sebagian besar karena ia berlatih jenis kungfu yang tidak lazim, sesekali ia harus menggunakan wanita untuk membantunya berlatih kungfu. Ia bahkan tak segan-segan memperkosa keponakannya sendiri, sehingga ia kemudian diusir dari keluarga Xiao oleh seluruh tetua keluarga Xiao. Sejak itu, Xiao Tiandao telah berkelana di antara kekuatan-kekuatan besar, karena kungfunya cukup bagus, dia telah bekerja sebagai tukang pukul di bawah keluarga lain selama bertahun-tahun. Jika tidak ada yang menyebut nama ini, keluarga Xiao mungkin akan melupakannya sama sekali. Dia telah mencapai puncak kekuatan batinnya di usia 30-an. Setelah bertahun-tahun, masuk akal jika kekuatannya telah meningkat pesat. Bahkan jika ada begitu banyak master di ibu kota, tidak mudah untuk membunuhnya dengan mudah. Tapi dia sebenarnya dibunuh oleh seorang anak berusia 20-an di Jiangsu. Apa? Tuan Xiao berkata dengan ekspresi tidak percaya, apa latar belakang pihak lain? Bersambung.